Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sungguh amat bersyukur kalau Tuhan masih terus memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama di Minggu Prapaskah ketiga. Ini kita kembali diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan itulah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah sumber hidup kita. Sudah selayaknya kita menyembah Dia dengan segenap hati dan hidup kita. Mari kita memuji kebesarannya dan menyanyikan, hai makhluk Allah-Mu besar. Kita bangkit berdiri semua. Hai makhluk Allah-Mu besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya. Nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia. Puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bahasa Mandarin. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kasih oleh Tuhan, berita Minggu Prapaskah 3 akan dibacakan oleh jemaat dan saya sebagai liturgis. Diambil dari Ayub 14 ayat 1 hingga 2 dan 14. Ayub 19 ayat 25 hingga 27a kita baca saling bertanggapan, liturgis dan jemaat. Saya akan mulai terlebih dahulu. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga setelah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku menyaksikannya dan bukan orang lain. Kita bersyukur karena Yesus anak Allah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan memberikan hidup bagi kita yang harusnya binasa untuk dosa yang seharusnya kita tanggung. Ditimpakan kepadanya itulah bukti kasihnya. Karena belas kasihnya ia mengampuni kita. Marilah kita menyambut kasih Tuhan Yesus dengan menaikkan pujian mengampuni. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak
melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali juga Kau mengungkit lagi masa mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pemurah. Di dalam keberdosaan, kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus. Kami mohon ampun kalau kami seringkali terpedaya oleh tipu daya iblis. Jatuh terus-menerus demi memuaskan keinginan daging kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami gagal mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan hadapan-Mu. Kami justru mendukakan hati Tuhan, baik melalui pikiran kami yang kotor maupun perilaku kami yang tercela. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ajarilah kami sama seperti perempuan yang berdosa yang pernah Engkau ampuni, untuk berani meninggalkan kejahatan kami dan tidak berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, ajarilah kami
Penuhilah ruang hati kami yang kosong dengan kasih-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sudilah memulihkan dan menguduskan hati kami, supaya kami dapat hidup menang atas dosa dan kembali menyenangkan hati-Mu. Jemaat kasih Tuhan, sungguh bersyukur kita memiliki Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan sendiri juga yang menjawab doa-doa kita. Dialah gunung batu kita, satu-satunya tempat pengharapan kita. Ku berharap kepadamu. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tangguh keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu. Bahasa Mandarin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 hingga 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yosef Theo, dengan tema firman menyatakan berkat dan kutuk. Betapa besar kuasa Allah dan firman dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Menyanyikan sebuah pujian, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bahasa Mandarin. 亲爱主，我来到你的圣所前，检查我，观察我，整理我一面，协助我
Sekali lagi dengan bahasa Indonesia, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidikilah, nyatakanlah ya Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua, Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. supaya ku layak di Hadapanmu Tuhan. Halo, jemaat GKI Jatinegara, apa kabar? Senang sekali bisa bertatap muka kembali dengan seluruh jemaat GKI Jatinegara dimanapun Anda berada. Sudah nggak banjir kan? Ya, Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sabar menghadapi berbagai kondisi kehidupan kita, pandemi, kesulitan-kesulitan yang lain. Tetap tegar, tetap kuat, tetap sehat. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah ketiga, 7 Maret 2021. Tidak lama lagi kita akan memperingati Jumat Agung, kita memperingati juga Paskah. Siapkan hati kita baik-baik. Apalagi hari ini temanya juga baik yang diberikan kepada saya, firman yang menyatakan berkat dan kutuk dalam sebuah tema besar menjadi gereja yang memuridkan. Semoga kita bisa menjadi murid Kristus. Dan ketika seorang murid itu bercirikan, dia ingin memilih berkat, bukan kutuk. Dia ingin menjadi murid yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu, jemaat. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu supaya di Minggu Prapaskah ketiga ini ada satu pesan yang kuat, yang kami mengerti dengan jelas. Jangan biarkan kami mendengar khotbah tapi nggak ngerti khotbah apa ini. Tapi biarlah kami mengerti khotbah ini dan sungguh boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, ada beberapa bacaan sebetulnya. Tadi kan sudah dibacakan ya. Jadi saya hanya membacakan bacaan dari Perjanjian Baru. Di dalam pembacaan kita yang pertama ada Kejadian 3, 14, 19. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ini adalah kutuk pertama bagi manusia sebagai akibat dari ketidaktaatannya. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Inilah perpisahan pertama, terbuang dari hadapan Tuhan. Terbuang dari kasih Tuhan, dari perkenanan Tuhan, oleh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ini kutuk pertama bagi manusia. Di dalam pembacaan yang kedua, diambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 6 dan ayat 15 sampai dengan 19. Tuhan Allah melalui pembacaan kitab suci, melalui Ulangan 28, itu hanya menegaskan kembali satu hukum. Apa itu? Hukum sebab akibat. Ingat, saudara-saudari, Tuhan cuma memberikan satu hukum di dunia ini. Hukum sebab akibat. Setiap perbuatan itu pasti ada akibatnya. Dan akibatnya itu hanya dua juga. Berkat atau kutuk. Saya ulang ya. Tuhan hanya menaruh satu hukum. Hukum sebab dan akibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Akibat itu dikarenakan ada sebabnya. Dan akibatnya itu selalu cuma dua. Berkat atau kutuk. Hukum, sebab, akibat. Setiap sebab pasti ada akibatnya. Dan akibatnya cuma dua juga. Yaitu kutuk atau berkat. Berkat atau kutuk. Agar akibatnya bukan kutuk, maka kita mesti perhatikan sebabnya. Jangan cuma penyesalan, nggak ada tuh ya. Jangan jadi orang tuh nyesel tapi nggak ada perubahan. Nggak. Mari kita berpikir perbuatan apa yang mendatangkan berkat. Mari kita pikir perbuatan apa yang mendatangkan berkat.
itu yang kita kejar, itu yang kita lakukan. Tapi perbuatan apa yang mendatangkan kutuk, itu yang kita jauhi. Nah, sekarang kita mau baca dari Galatia 3 ayat 13. Pembacaan yang ketiga. Ini ayat singkat tapi sangat tegas, sangat jelas. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab Yesus Kristus tergantung, akibatnya maka manusia terbebas dari hukuman kutuk salib, kutuk dosa. Yesus pikul itu. Dan itu menjadi pembebasan buat kita sekalian. Kristus merupakan berkat terbesar. Kutuk dosa telah dihapuskan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan jika ia sudah membebaskan kita dari kutuk dosa, keselamatan dari Kristus memampukan kita untuk memilih taat daripada memilih pemberontakan. Jelas Bapak Ibu, Saudara-saudari? Memilih taat. Taat itu memang kadang-kadang tidak enak, tapi itu membawa kepada kehidupan. Tidak taat memang kadang-kadang enak. Ya, dosa itu enak, makanya orang pada berdosa. Kalau dosa tidak enak, ya orang nggak akan memilih dosa. Tapi pada waktu berdosa, manusia nggak pernah pikirin akibatnya. Setelah muncul akibatnya, barulah bertobat. Tapi nasi udah jadi bubur, mau diapain? Ya orang bilang, ya dimakan aja, dimasak. Ya betul, tapi tidak seenak apa yang kita harapkan pertama-tama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam sebuah pembahasan hari ini, kita belajar sebetulnya apa sih artinya taat. Apa artinya taat? Apa artinya tunduk? Apa artinya patuh dan sebagainya? Saya awali dengan satu arti yang pertama. Hampir tidak ada pilihan. Apa itu taat? Hampir tidak ada pilihan. Maka saudara-saudara kalau dilihat di dunia militer, ya di dunia olahraga, nggak ada pilihan kok. Komandannya bilang pergi, pergi. Komandannya bilang pulang, pulang dan sebagainya. Hampir tidak ada pilihan. Bapak Ibu tahu NKB 116 siapa yang berpegang? Lagu NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia, dan seterusnya. Refrennya begini. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Terjemahannya kurang tepat. Bahasa Inggrisnya bilang, trust and obey, for there's no other way. Trust and obey, for there's no other way. Percaya dan taat seperti nggak ada jalan lain. Mau nggak mau mesti memilih itu. Jadi for there's no other way itu lebih tepat daripada hidupmu dalam Yesus sungguh dan berbahagia. Kenapa? Taat itu apa artinya Bapak Ibu? Hampir tidak ada pilihan. Jangan banyak pilihan. Banyak pilihan hanya membuat kita menjadi lupa diri. Tapi satu pilihan yang benar. Maka jalan menuju kebenaran, jalan menuju kehidupan, jalan menuju ketaatan itu sempit. Tapi jalan menuju kepada kebinasan itu lebar dan sebagainya. Nikmat, enak dan sebagainya. Kita makanya disebut prajurit Kristus. Karena kita taat kepada komandan kita, panglima kita Yesus Kristus. Apa artinya taat? Hampir tidak ada pilihan. Taat itu dari kata Ibrani shema, yaitu sikap tunduk kepada, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan apa yang dilarang. Saya ulang, Bapak Ibu juga bisa membaca slide-nya. Tapi saya kira shema itu artinya baik sekali. Taat dalam bahasa Ibrani shema artinya satu sikap tunduk kepada, menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhi apa yang dilarang.
Yang dilarang jangan dideketin. Sudah tahu dilarang masih bertanya kepada pendeta, boleh nggak? Sudah tahu dilarang masih bertanya kepada Tuhan, masih berdoa, Tuhan aku mencari kehendak-Mu. Tuhan bilang di Alkitab udah ada nyata kehendak-Ku. Itu dilarang. Jangan cari pembenaran. Jangan pura-pura berdoa untuk bertanya, Tuhan please, jangan cari excuse lagi. Sudah dilarang. Itu taat artinya shema. Shema itu artinya tunduk kepada, itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan apa yang dilarang. Memang susah ketaatan itu. Itu perlu dipelajari dan dibiasakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah bisa taat, maka kemuliaan itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Apa artinya taat? There is no choice. Nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau itu. Tapi yang kedua, apa arti taat? Mengendalikan diri dalam kebebasan. Wow, sederhana tapi indah sekali. Arti taat itu sederhana tapi bagus, indah, kuat dan dalam sekali. Apa artinya taat? Mengendalikan diri dalam kebebasan. Galatia 5 ayat 23 itu kan ada 9 buah roh. Ayat 22, 23 dari Galatia pasal 5. Hafal nggak jemaat? Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua orang perlu pengendalian diri. Kalau nggak pengendalian diri, hancur hidup kita. Hidup kita hancur, ya, berawal dari tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena kita nggak bisa mengendalikan diri. Kita maunya pleng terus bebas dan sebagainya. Bapak Ibu, ketaatan itu seperti rem. Kebebasan itu seperti gas. Ketaatan itu seperti rem. Kebebasan itu seperti gas. Ada mobil BMW murah nih Bapak Ibu. Mau beli? BMW seri terbaru. Ya, paling akhir. Cuma dihargai 100 juta. Mau beli? Serius ini. Mau beli? BMW 100 juta. Tapi cuma ada gas, nggak ada remnya. Mau beli Bapak Ibu, ya? Atau 100 juta lah dihargailah, ya? Cuma ada pedal remnya doang, tapi nggak ada gasnya. Mau Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu di Singapura itu menjadi heboh karena sekelompok anak muda mengendalikan BMW terbarunya. Kencang sekali tanpa mau menginjak rem. 5 orang di dalam mobil. 1 orang di luar memvideokan. Mungkin mau diviralkan barangkali begitu ya. Hebat. Wow, dijadikan sirkuit itu saudara-saudara. Ya ngebut sekencang-kencangnya, nggak mau pakai rem. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu tikungan dia lepas, kehilangan kendali. Bam! Hancur mobil itu. Hancur, meledak dan sebagainya. Maka sang wanita yang tahu pacarnya itu yang menyetir itu, dia berlari. Dia membuka mau menyelamatkan. Dan dia terbakar. 80% tubuhnya semua terbakar. Kecantikannya menjadi habis oleh karena bakar itu. Terbakar itu. Tanpa pedal rem. Gas itu menjadi kehilangan kendali. Hidup juga begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita nggak punya rem, nggak punya ketaatan, cuma punya kebebasan, maka kebebasan itu akan kehilangan kendali. Hancur Anda. Anda tidak punya kendali seks, hancur. Anda tidak punya kendali uang, hancur hidup Anda. Anda tidak punya kendali perempuan, hancur hidup Anda. Anda tidak punya kendali apapun. Anda terus memanjakan kebebasan Anda. Anda diberitahu, Anda dilarang oleh khotbah, oleh firman Tuhan. Istri Anda melarang, orang tua Anda melarang, dan pimpinan Anda melarang, Tuhan Anda melarang, dan semua yang melarang Anda lawan. Oleh karena apa? Tidak ada boleh satupun yang boleh merem kebebasan saya. Akibatnya Anda kehilangan kendali. Cepat atau lambat, Anda pasti akan menabrak sesuatu, meledak, dan kehilangan kendali, dan mati iman kita. Mati kepedulian kita, dan sebagainya. Apa itu taat?
Taat itu artinya menaruh pengendalian diri dalam kebebasan. Orang yang bebas bukan gak punya rem. Mau Anda beli mobil yang cuma ada gasnya doang tapi gak ada remnya? Nggak mau kita, Bapak Ibu. Ya, kita seringkali injek rem, seringkali ngegas, injek rem, gas dan rem itu seimbang. Itulah ketaatan. Nggak ada kalau ngerem terus, kita juga terus pantang-pantang, kita juga melarang-larang diri. Itu juga bukan kehendak Tuhan. Kalau kita punya rem saja dalam hidup rohani kita jadi orang Farisi. Kita jadi orang Farisi. Kita jadi orang Farisi, orang saleh yang picik, yang naif. Tapi kalau kita tekankan kebebasan terus-menerus tanpa rem, kita menjadi orang yang hedon. Orang yang hedonisme. Orang yang hanya memenuhi keinginannya, nafsunya dan sebagainya. Mencari kepuasan demi kepuasan dan sebagainya. Apa itu taat? Taruh kendali, taruh rem di dalam hidup kita. Taruh kebebasan. Kalau toh kita kepengen sekali. Kalau kita bilang ini tidak memuliakan Tuhan. Ini menjatuhkan nama Tuhan. Ini menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Maka saya berkata, no, saya injak rem saya. Lebih baik saya nggak pergi, lebih baik saya nggak menikmati, lebih baik saya nggak pernah mencoba. Saya injak rem saya. Saudara akan menjadi orang yang hebat kalau saudara taat. Taat itu apa? Taruh rem dalam hidup Anda. Itulah taat. Kendalikan diri Anda. Karena buah roh yang terakhir adalah mengendalikan diri. Menurut Josh Barna, seorang teolog dan peneliti masyarakat, penelitian di kalangan 18.000 anak muda Kristen di Amerika hasilnya amat menggelisahkan. 43% hidup dalam seks bebas. Ini pemuda gereja, Bapak Ibu. Bukan pemuda di luar gereja. 23% berpandangan seks pranikah itu bukanlah dosa. 39% menyetujui seks pranikah diterapkan. 55% menyatakan seks pranikah adalah sesuatu yang wajar dan benar. Dan akhirnya Josh Barna berkata, gereja sudah kehilangan kekudusan. Gereja sudah kehilangan orang-orang Kristen yang taat. Orang ke gereja semuanya hanya untuk melampiaskan keinginan dia. Saudara orang Kristen yang taat, kalau saudara orang Kristen yang taat, saudara akan mendapatkan berkat. Saudara orang Kristen yang mengendalikan kebebasan di dalam ketaatan saudara, saudara mengendalikan diri dalam kebebasan, maka kebebasan akan menjadi berkat buat saudara. Tapi kalau saudara tidak mau taat, maka kebebasan akan menjadi kutuk. Dan banyak akibat yang menyengsarakan. Bukan hanya kita sendiri, tapi keluarga kita dan siapapun. Orang-orang di sekitar kita. Mengendalikan diri, itu adalah rem di dalam kebebasan kita. Yang ketiga, apa artinya taat? Menjalankan kehendak orang lain yang benar. Taat itu artinya saya menjalankan kehendak orang lain. Tapi kehendak yang benar, kalau kehendak yang nggak benar mah nggak usah ditaatin. Saya juga lawan kalau kehendak nggak benar dan sebagainya. Tapi kalau kehendak itu benar, maka saya menjadi orang yang taat. Maria bilang gini, jadilah padaku menurut perkataanmu, karena aku adalah hamba. Sama, Yesus di dalam Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Jadi dia taat, dia menjalankan bukan kehendak dia. Dia menjalankan kehendak Tuhan. Dia menjalankan kehendak Bapanya. Menjalankan kehendak orang lain yang benar bukan berarti kita dijajah atau tidak bebas. Menjalankan kehendak istri yang benar bukan berarti kita suami-suami takut istri. Menjalankan kehendak suami bukan berarti kita istri-istri yang takut suami. Bukan. Menjalankan kehendak Tuhan bukan berarti kita itu dijajah. Bukan berarti kita itu menjadi orang yang tidak bebas. Kebebasan kita itulah kebebasan yang sejati. Ketika kita menaruh kebebasan di dalam rel kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena kebebasan yang dikendalikan, kebebasan yang benar, itu akan membawa berkat, bukan kutuk. Dan kita akan menjadi murid Tuhan yang diberkati dan diperkenankan oleh Tuhan. Bukan berarti kita dijajah. Tetapi adalah masalah membangun standar kebergunaan dan kebenaran bersama. Coba pelajari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 31. Bahkan ayat 31, makan, minum, apa saja lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya kepengen, tapi kalau nggak berguna, 1 Korintus 10 ayat 23. Apa saja diperbolehkan, tapi berguna tidak? Kalau tidak berguna, jangan dilakukan. Karena itu nggak berguna kok.
Walaupun kau mau, walaupun kau kepengen, tapi nggak berguna, jangan, delete saja sudah. Karena dari hal yang kecil makan dan minum, dari hal yang paling sepele, bagaimana kita melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan? Maka dalam kehidupan ini standar kita bukannya apakah itu membuat kita happy? No. Apakah itu berguna atau tidak buat saya? Berguna tidak buat orang lain? Berguna nggak buat sesama kita? Berguna nggak buat kemuliaan nama Tuhan? Ralph Waldo Emerson bilang begini, the purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that you live and live it well. Tujuan hidup ini bukan supaya kita bahagia, tapi supaya kita berguna. Dengar baik-baik jemaat, indah sekali. Tujuan hidup kita bukan cari bahagia. Tujuan kita menikah bukan cari bahagia, tapi cari berguna nggak kita buat pasangan kita. Tujuan kita punya anak menjadi berguna nggak buat anak menjadi orang tua. Tujuan kita ke gereja, berguna nggak saya buat gereja. Tujuan saya percaya Tuhan Yesus, berguna nggak saya menjadi orang Kristen murid Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ini menjadi pelajaran penting buat kita. Punya nggak kita compassion? Punya nggak kita belas kasihan? Punya nggak kita hidup yang baik dan hidup yang terus menjadi baik? Live and live well. Terus, bukan hanya sekedar hidup. Kalau kita hidup cuma sekedar hidup, binatang juga hidup. Kalau kita kerja cuma sekedar kerja, binatang, kerbau juga kerja, sapi juga kerja. Tapi kita punya tujuan, nilai-nilai divine purpose. Kita punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Nggak apa-apa saya melakukan kehendak istri saya, karena itu saya tahu berguna. Nggak apa-apa saya menuruti kehendak anak-anak saya, karena itu berguna buat saya. Bukan soal saya takut istri dijajah. Oh nah, yang saya lihat adalah sebuah kebenaran dari mulut dan larangan dan omelan istri saya dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kita seringkali dilarang merasa terkekang. Padahal kekang itu yang justru membawa kita selamat dalam kehidupan kita. Kapan kita mau sadar menjadi orang Kristen? Kapan kita menjadi orang Kristen yang taat? Kapan kita menjadi murid Kristus yang taat? Kalau kita nggak mau taruh rem dalam kehidupan kita, maunya gas terus, ngegas terus dalam kehidupan kita. Kapan kita bisa taruh rem dalam hidup kita? Kapan kita berkata no untuk diri kita, yes for others, no for me, for myself dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira pelajaran ini menjadi indah dan penting. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, patuhlah, taatlah, tunduklah kepada Allah, baru bisa melawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Satu hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa arti taat? Hampir tidak ada pilihan. For there's no other way. Itulah taat. Kalau untuk hal yang membangun, hal yang berguna, hal yang benar, saya cuma berkata, siap. Nggak ada pilihan lain. Lakukan. Apa artinya taat? Bikin rem dalam hidupmu. Pengendalian diri dalam kebebasan. Rem dan gas seimbang. Kalau rem doang, Anda menjadi orang Kristen yang naif. Tapi kalau gas doang, Anda menjadi orang Kristen yang hedonis. Tapi kalau Anda punya rem dan gas, Anda menjadi murid Kristus yang taat. Yang ketiga, menjalankan kehendak orang lain yang benar. Itu taat. Menjalankan kehendak Tuhan, itu taat. Karena kehendak Tuhan pasti nggak akan menjerumuskan kita. Menjalankan kehendak istri yang benar, kehendak suami yang benar, kehendak pimpinan yang benar. Menjalankan kehendak orang lain yang benar, itu juga artinya taat. Walaupun bukan kehendak saya, tapi saya tunduk dan taat, karena itu kebenaran. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadi murid Kristus yang taat. Di Minggu Prapaskah ini ya Tuhan, kami rindu menjadi murid Kristus yang taat. Sekali lagi kami mau menjadi murid Kristus yang taat.
Tema gereja yang memuridkan jangan hanya menjadi tema, menjadi slogan yang kosong. Kami tidak peduli, kami tidak berjuang untuk melakukannya. Tapi kami menjadi, ketika tema itu kami baca senantiasa ketika kami masuk ke ruang gereja. Atau ketika ibadah online selalu terlihat tema gereja yang memuridkan. Supaya Tuhan berkati. Kalau tema Paskah adalah gereja yang memuridkan. Ajar kami menjadi murid yang taat ya Tuhan. Bukan murid yang bandel, yang memberontak dan sebagainya. Kami mau taat. Artinya kami mau melihat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Wajib kami taat kepada Tuhan. Kami mau taat karena kami mau taruh rem dalam hidup kami. Rem dan kebebasan itu menjadi paduan yang indah, menjadi murid Kristus yang taat. Dan taat karena kami menjalankan kebenaran. Siapapun yang mengajarkan kebenaran, kami akan taati ya Tuhan dan lakukan. Kami nggak peduli melihat orangnya siapa, tapi yang kami lihat adalah kebenarannya. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami melihat siapa yang khotbah, baru kami turutin. Ketika kami tidak suka dengan pengkhotbah, kebenaran seperti apapun yang keluar dari mulutnya, tidak pernah kami dengar dan kami taati. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami mentaati seseorang yang kami tidak suka, kami tahu karena kami mentaati kebenaran, bukan mentaati orang itu. Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di Minggu Prapaskah ketiga ini, berkati kami menjadi murid Kristus yang taat. Supaya yang lahir dalam hidup kami selalu berkat. Supaya yang datang dalam hidup kami selalu berkat. Supaya yang menghampiri hidup kami selalu berkat. Jauhkan hidup kami dari kutuk. Bersihkan hidup kami dari kutuk. Dan itu berarti kalau kami mau menjadi berkat, kalau kami mau memperoleh berkat, kalau kami mau mendapatkan berkat, kami harus menjadi orang Kristen, murid Kristus yang taat. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah segala masa, mengingat pengakuan dan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami. Dan kami juga terlebih lagi bersyukur karena di dalam setiap kehidupan kami dan pergumulan kami boleh menaikkan doa kepadamu. Dan Engkau adalah Tuhan yang berkenan mendengarkan doa kami. Tuhan, kami semua pada saat ini mau bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Tuhan, kiranya Tuhan terus melawat dan juga merawat seluruh jemaat di tempat kami ini. Biarlah kiranya Tuhan menjaga, bahkan menumbuhkan kerohanian masing-masing daripada jemaat yang ada. Tuhan, kiranya berikanlah kepada mereka kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Kerinduan bagi mereka untuk bersekutu dengan Engkau. Kerinduan untuk terus semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga terus merawat kebutuhan jasmani kami. Di dalam kondisi ekonomi kami, baik yang di dalam kondisi yang baik maupun di dalam kondisi berkekurangan, kiranya Tuhan terus turut campur dan memelihara setiap daripada kami. Tuhan juga tolong peliharakan hubungan di dalam keluarga dari setiap daripada kami, supaya kami bisa semakin hari semakin dekat, semakin hari menjadi keluarga yang semakin memuliakan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, gereja berasal daripada keluarga-keluarga Kristen yang sehat dan bertumbuh secara rohani. Tuhan, jagalah hubungan antara orang tua dengan anak dan juga suami dengan istri. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin di dalam kondisi sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan rawat mereka, dan juga Tuhan sertai mereka di dalam masa-masa pemulihan mereka. Supaya di dalam masa-masa pemulihan itu pun mereka merasakan akan kehadiran Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang di dalam kondisi yang bersuka cita. Mungkin ada yang mendapatkan seorang anak karena kelahiran anaknya. Kiranya Tuhan terus tambahkan sukacita mereka. Baik ayah, ibu maupun anak, Tuhan pelihara di dalam kondisi yang sehat. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk setiap jemaat kami di dalam memasuki masa prapaskah dan paskah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin minggu demi minggu supaya kami semakin masuk di dalam perenungan yang mendalam akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami di atas kayu salib. Biarlah kiranya melalui firman dan juga pembicara pengkhotbah yang menyampaikannya, Tuhan pakai untuk membangun kerohanian masing-masing daripada kami. Kami juga mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan dan juga bangsa ini secara keseluruhan. Kiranya Tuhan lindungi
Tuhan pulihkan daripada dampak pandemi ya Tuhan. Biarlah makin banyak orang semakin sadar bahwa mereka harus menjaga protokol kesehatan. Mereka terus tidak berkeliaran sembarangan, tetapi menjaga kesehatan dirinya. Dan dengan mereka taat ya Tuhan, mereka juga menjaga dan mengasihi orang-orang yang lainnya. Tuhan, kiranya pembagian vaksin boleh berjalan dengan lancar di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan semakin banyak orang yang boleh disembuhkan. Tuhan, tolong pulihkan kestabilan ekonomi dan keamanan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami mau berdoa memohon. Biarlah kiranya melalui pandemi ini ya Tuhan, kekuatan dan tangan Tuhan yang kuat itu sendiri boleh nyata bagi seluruh orang-orang di muka bumi ini. Supaya kami tahu, kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Dan kami belajar untuk menerima berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan dengarkan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dan kita semua akan menutupnya dengan bersama-sama menaikkan pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101. Atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta WA Grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga dapat bisa melalui aplikasi Dana, OVO, serta GoPay. Dan bagi yang sulit untuk transfer, Bapak Ibu dapat mengumpulkan di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan kami untuk mengucapkan syukur atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang indah Bapa, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa, kami juga bersyukur Bapa di mana kepadamu Bapa, dari setiap hari Bapa Engkau memberkati kami. Pada hari ini Bapak, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan korban syukur kami, khususnya persembahan perpuluhan kami. Pada pagi hari ini Bapak, biar Engkau boleh pakai persembahan ini Bapak, khususnya bagi para majelis boleh mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat dikasih, sebagai orang percaya, kita harus terus hidup di dalam firman.
Sebab hanya dalam firman yang artinya di dalam Kristus ada hidup, ada kebenaran, ada kasih karunia. Kiranya kita boleh semakin mencintai firman Tuhan yang tulis di dalam Alkitab yang adalah anugerah dari Allah. Mari jemaat semua, kita mari ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat semua boleh bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Bahasa Mandarin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Sekarang dan selamanya. Mari kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menjaga kita semua untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan dan sesama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat sekalian, sebelum kita bersaat teduh, ada pengumuman tambahan. Menyambut peringatan Hari Paskah 2021, marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa dan berpuasa. Menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah-Nya. Puasa menjelang Paskah akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Tanggal 11 Maret, 18 Maret, 25 Maret, dan terakhir 4 April pada pukul 8 pagi hingga pukul 18. Pokok doa akan dibagikan di grup WhatsApp Warta Jemaat GKI Jatinegara. Dan jemaat juga bisa berpartisipasi untuk memberikan persembahan Paskah ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342-352-9101 dengan menambahkan kode 007. Ingat jemaat, 007 di akhir nominal transfer jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.